Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran SKI Soli dan Solihah kelas 5 Granada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, tentunya sudah siapkan untuk menerima pelajaran kita pada hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu anak-anak sudah melaksanakan penilaian harian. Nah, kita sudah melakukan penilaian harian di beberapa hayo. Ya benar anak-anak, kemarin kita sudah mengadakan penilaian harian di bab 6 yang berjudul wafatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu di pelajaran 7. Ya, berjudul apa? Berjudul tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah kan mempelajari atau mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai apa yaitu khulafa atau khulafur rasyidin. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari tentang apa saja kepribadian dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Diperhatikan videonya dan disaksikan sampai selesai. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari Khulafaur Rasyidin beserta dengan kedudukan dan tugas-tugasnya. Kemudian, kita akan mempelajari juga tentang kehidupan khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, kita harus memahami dulu apa ya pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Para pemimpin pemerintahan Islam pengganti Rasulullah disebut Khulafaur Rasyidin. Istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata khulafa dan juga ar-rasyidin. Secara bahasa, kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah. Kata khalifah berarti pengganti, yang secara istilah dapat diartikan juga pemimpin. Lalu, apa ya arti kata ar-rasyidin? Kata ar-rasyidin berasal dari kata ar-rasyid. Kata ar-rasyid berarti bijaksana dan cerdas. Atau juga dapat diartikan yang mendapat petunjuk dan mengikuti jalan yang benar. Dengan demikian, arti dari khulafa dan ar-rasyidin adalah para pengganti yang diberi petunjuk. Ini adalah arti secara harfiah ya anak-anak. Lalu secara istilah, apa ya arti dari kata khulafaur rasyidin? Secara istilah, kata khulafaur rasyidin berarti para pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat dengan mengikuti petunjuk dan jalan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Sehingga jelas ya anak-anak bahwa khalifah itu bukan menggantikan tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, melainkan menggantikan tugas Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Islam. Karena perkembangan pemerintahan dan dakwah Islam pada masa Rasulullah telah tersebar luas, dan ketika Rasulullah wafat, wilayah pemerintahan Islam hampir meliputi seluruh Jazirah Arab. Oleh karena itu, untuk melanjutkan dakwah Islam dan mengatur pemerintahan, umat Islam mengangkat pemimpin untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merekalah yang disebut dengan khalifah. Nah anak-anak, setelah kita mengerti apa itu arti dari khalifah, maka sekarang kita akan mempelajari apa ya tugas utama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad memiliki dua tugas utama. Yang pertama adalah sebagai Rasul Allah atau utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas yang kedua adalah sebagai kepala negara dan pemimpin pemerintahan dan masyarakat. Sebagai Rasul Allah,
Tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu, mengajak manusia beriman, mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan larangannya. Sedangkan sebagai kepala negara, tugas Nabi Muhammad adalah memimpin pemerintahan dan masyarakat, di mana pada masa itu pemerintahan Islam berpusat di Madinah. Ketika Nabi Muhammad wafat, kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh orang lain karena wahyu telah terhenti dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Sementara tugas sebagai kepala negara harus ada yang menggantikan, dan inilah yang digantikan oleh para khalifah. Nah anak-anak, kalau begitu apa saja ya tugas pokok dari seorang Khulafaur Rasyidin? Yang pertama adalah menjadi imam bagi umat Islam dan membimbing umat agar selalu menjalankan syariat Islam dengan benar. Tugas kedua, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan ajaran Islam. Ketiga, memimpin negara dan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Keempat, mengatur kehidupan masyarakat. Para khalifah bertugas membina umat Islam menjalankan ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Para khalifah juga menjamin kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya di dalam wilayah kekhalifahan Islam. Tugas yang lainnya adalah memutuskan perkara yang terjadi di antara masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, khalifah adalah gelar yang diberikan kepada kepala negara yang memimpin umat Islam dan seluruh rakyat di wilayahnya setelah Rasulullah SAW wafat. Nah anak-anak, setelah sekarang anak-anak tahu tugas pokok Khulafaur Rasyidin, siapa saja ya yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin? Terdapat 4 orang Khulafaur Rasyidin. Mereka inilah sebagai pengganti Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq yang memerintah selama 2 tahun dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan yang memerintah selama 12 tahun dari tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Khalifah berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama 5 tahun dari tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang khalifah pertama, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir di kota Mekkah pada tahun 572 Masehi. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar Asy-Syiddiq bernama Abdul Ka'bah, dan setelah memeluk agama Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Baiklah anak-anak, berikut adalah silsilah Abu Bakar Asy-Syiddiq yang bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Asy-Syiddiq termasuk ke dalam suku Quraisy dari Bani Tamim. Ayahnya bernama Quhafah bin Amir dan ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhir. Nah anak-anak, kenapa ya Abdullah ibnu Abi Quhafah kemudian menjadi Abu Bakar Asy-Syiddiq? Yang menjuluki Abu Bakar adalah Rasulullah SAW. Abu artinya adalah bapak, sedangkan bakar artinya adalah pagi, atau ada juga yang mengartikan dengan segera. Diberi julukan Abu Bakar karena beliau merupakan orang dewasa yang pertama kali memeluk agama Islam, sehingga Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan salah satu dari sahabat As-Sabiqunal Awalun, yaitu sahabat yang mula-mula masuk agama Islam.
Nah, lalu kenapa ya Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq? Gelar As-Siddiq didapatkan Abu Bakar setelah peristiwa Isra Mi'raj. Gelar As-Siddiq diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abu Bakarlah orang yang selalu membenarkan segala tindakan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak peristiwa Isra Mi'raj inilah kemudian Abu Bakar dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang kepribadian apa saja ya yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seorang anak yang mempunyai kemauan keras dan kepribadian tinggi. Berbeda dengan kebanyakan anak bangsawan Arab lainnya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki sifat-sifat terpuji. Di antaranya tidak suka berfoya-foya dan hidup mewah. Abu Bakar termasuk sebagai salah satu pembesar dan bangsawan Quraisy yang disegani dan juga dihormati. Meskipun demikian, Abu Bakar tetaplah seorang yang dermawan. Dan Abu Bakar juga giat dalam urusan kemasyarakatan, jujur dan juga tegas. Selain itu, Abu Bakar juga terkenal sangat pandai, adil dan juga bijaksana. Sebagai seorang pedagang, Abu Bakar termasuk pedagang yang giat dan sangat jujur. Hatinya pun begitu tulus, sehingga ini membuatnya menjadi saudagar yang kaya raya. Abu Bakar banyak bergaul dengan orang-orang di luar suku Quraisy, sehingga beliau banyak mempunyai kawan para bangsawan. Oleh karena itulah, Abu Bakar memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas. Lalu, urusan kemasyarakatan apa ya anak-anak, di mana Abu Bakar ikut aktif di dalamnya? Abu Bakar pernah menjabat sebagai Al-Ishnaq di dalam Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa? Darun Nadwa adalah majelis musyawarah suku besar Quraisy. Sebagai Al-Ishnaq, tugas Abu Bakar adalah mengadili dan memutuskan perkara terhadap berbagai macam persengketaan dalam suku Quraisy dan menetapkan hukuman dan dendanya. Luar biasa ya anak-anak, begitu banyak kepribadian baik yang dapat kita teladani dari khalifah pertama ini. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Dan minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana ya perjuangan Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.